Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ma ucapkan kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Karena atas partisipasi kalian semua, Emak masih tetap semangat mengupload video-video kegiatan Emak. Pada saudaraku yang baru saja menemukan channel Emak Kampung, Emak ucapkan selamat datang. Semoga video-video Emak dapat diambil manfaatnya dan juga dapat menghibur saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua. Pada kesempatan kali ini, Emak ingin sharing-sharing pengalaman Emak selama ngewarung ya. Bagaimana cara mengatasi kasbon. Jadi sharingnya Emak kali ini itu cara mengatasi pelanggan yang kasbon ya. Yang pertama yaitu pilih pelanggan. Jadi kita sebagai pemilik warung harus memilih pelanggan yang bisa kasbon di warungnya kita. Jadi biasanya kalau pemilik warung kan orangnya itu titen, dalam bahasa Jawanya itu ya niten nih. Jadi kita paham pelanggan-pelanggan kita mana orang yang kalau diberi kasbon yang susah ditagih, mana yang gampang mana. Jadi kita harus milih-milih, pilih-pilih pelanggan yang bisa kasbon. Kalau misalnya pelanggan baru ya, kalau Emak nggak berani ngasih kasbon, kecuali kalau pelanggan-pelanggan yang sudah lama dan orangnya itu gampang kalau kita tagih. Untuk yang kedua itu ada perjanjian. Jadi kalau kita memberikan kasbon kepada pelanggan kita harus ada perjanjian, mau kapan pelanggan kita akan membayar hutang-hutang pelanggan ke warung kita kayak gitu. Jadi harus ada perjanjian. Untuk yang ketiga yaitu batasi atau maksimal hutang. Jadi untuk pelanggan kita yang ingin kasbon ke warung kita, kita harus membatasi. Jadi ada minimal atau maksimal boleh hutang ke warung kita itu berapa kayak gitu. Jadi kalau nggak dibatasi ya nanti lama-lama warung kita bisa gulung tikar. Modalnya itu sih apa, mandek, berhenti di pelanggan kita. Jadi kita nggak bisa gunakan lagi kalau kebanyakan kasbon. Jadi kalau kita memberi kasbon kepada pelanggan kita ya harus ada batas maksimal hutangnya itu berapa kayak gitu. Untuk yang keempat yaitu berikan hutang berupa barang. Jadi kalau pelanggan kita ingin kasbon ya
berupa barang, jangan uang. Jadi orang kita jualan, jadi ya memberi hutangnya ya berupa barang dagangan. Kalau misalnya berupa uang ya nanti gimana kita kalau mau pulangkan. Jadi kita harus memberi kasbonnya itu berupa barang dagangan kita. Untuk yang kelima yaitu bersikap tegas. Jadi kita harus bersikap tegas kepada pelanggan kita yang suka kasbon ke warung kita. Jadi kalau udah ada perjanjian terus maksimal hutang harus berapa, ya kita harus tegas. Kita sendiri juga nggak boleh mencela ya. Kalau udah dibatasi misalnya pelanggan A boleh hutang maksimal 100.000 ya, kita harus memberikan kasbon seharga 100.000, tidak boleh lebih. Kalau lebih ya harus membayar yang lebihnya itu, jadi yang belum dibayar yang 100.000 gitu. Kita harus tegas. Kadang sih ya nggak enak ya sama pelanggan kita, tapi bagaimana lagi kalau kita nggak tegas ya lama-lama modal kita berhenti di pelanggan kita, jadi kita nggak bisa gunakan lagi. Untuk yang ke-6, beri jatuh tempo. Jadi pelanggan kita yang kasbon ke warung kita itu kita beri waktu sampai berapa hari kasbon gitu harus dikembalikan, jadi supaya sama-sama enak. Jadi pelanggan kita juga nggak keberatan, nggak kebanyakan kasbon ke warung kita. Warung kita juga bisa berjalan, bisa kulakan. Jadi jangan sampai gara-gara kasbon kita nggak bisa kulakan lagi. Terus pelanggan kita juga kadang kalau belum bayar jadi ada rasa gimana ya, rikuh mau ke warung kita karena gara-gara belum bayar kasbon kayak gitu. Jadi kita harus beri waktu jatuh tempo. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-7, potong uang belanja. Jadi kalau misalnya udah waktunya bayar tapi pelanggan kita belum bayar hutangnya, jadi kalau misalnya belanja dia punya hutang 100, ya kita harus motong uang kembalian. Mereka punya hutang 100.000 terus belanja habis 30, kan otomatis kita ngembaliin 70.000 lah. Dari yang 70.000 itu kita potong untuk membayar kasbonnya pelanggan kita, jadi supaya sama-sama enak gitu. Jadi pelanggan kita juga bisa membayar kasbon kita juga jadi modal kita ada yang buat gunakan lagi kayak gitu. Jadi nggak mandek, modal kita nggak mandek di pelanggan kita. Kadang kalau di warungnya malah kadang ada yang bayar itu pakai beras, jadi kayak barter ya, tapi ya tetap terima daripada nggak dibayar ya. Mereka membawa beras ya terima. Orang di warungnya juga
jual beras, jadi emak nggak usah kulak beras, udah ada yang bayar pakai beras, bisa dijual lagi di warungnya emak gitu. Sampai di sini ya sharing-sharing emak tentang cara mengatasi kasbon. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan menonton video-video emak. Tunggu video emak selanjutnya ya. Emak minta dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel Emak Kampung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.